lain keluarga masa depan Cerah Binjai. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan terus ada bersama-sama di tengah-tengah kita. Dan pada hari ini, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu yang selalu setia bersama-sama dengan kami di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan, di tengah pandemi ini Tuhan. Kami percaya dan kami sepenuhnya bergantung hanya kepada-Mu. Sebab itu Tuhan, pada hari ini kami datang kepada-Mu, ingin meninggikan Engkau, memasyurkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami, yang selalu setia bersama dengan kami. Dan pada hari ini Tuhan, diberkatilah ibadah kami, penyembahan kami, dan kuasa-Mu nyata di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, ketika kami memuji menyembah-Mu, hadirat-Mu nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyatakan kuasa-Mu lewat pujian penyembahan kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kau Yesus yang sungguh baik, Kau Yesus yang teramat baik bagi kami. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, kita hampiri Dia, dan kita katakan, Dia Yesus yang sangat baik. Amin. Mari kita datang kepada Dia. Yesus, Kau sangat baik, teramat baik Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya.
bersyukur bagimu Tuhan. Bersyukur betapa baiknya Engkau, betapa luar biasanya penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Dan hari ini Tuhan, kami ingin nyatakan bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa bagi hidup kami. Amin. Engkau Allah yang amat baik bagi kami. Dan hari ini kami masih ada kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Sebab itu Tuhan, kami ingin lebih lagi memasyurkan nama-Mu hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu dan nyatakan kemuliaan-Mu pada kami hari ini Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita antusias memuji Tuhan. Katakan, sekali lagi. Serahkanlah
di zaman dahulu dan sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kuasanya mengalir bagi kita di rumah kita masing-masing pada saat ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita percayakan semuanya ada dalam rencananya Tuhan. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, amin, dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Sama-sama kita katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Sama-sama kita katakan. Bawa kaki, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau merisai ya Tuhan. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja. Terpujilah Kau Raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kau Allah yang layak ditinggikan. Kau Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa. Khalik langit dan bumi, kami percaya ada utapan-Mu, ada kuasa-Mu di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Haleluya Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Oh, berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan. Kau Bapa yang sangat baik bagi kami. Kau Bapa yang teramat baik bagi kehidupan keluarga kami. Sebab itu pada hari ini Tuhan, izinkan kami datang mengagungkan Engkau, Bapa kami yang ajaib dan luar biasa. Mari Bapak Ibu kita datang menghampiri Dia. Katakan Dia Bapa yang sangat baik. Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu
kami ingin lebih lagi menyatakan bahwa Engkau Bapa kami yang tidak pernah gagal dalam setiap rencananya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari Roh Kudus. Teruslah ada di dalam hati kami. Dan kami ingin lebih lagi mendengar suara-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan judul menolak segala keegoisan. Firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari firman Tuhan yang barusan kita baca menunjukkan bahwa kita ini hendaknya sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Maka kalau kita rangkum dalam satu kalimat, yaitu tidak egois. Egois adalah mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kalau kita melihat dan memperhatikan apa yang dimaksud dari ayat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa egois itu tidak merupakan bagian dari hidup kita. Egois itu harus enyah dari diri kita, karena Tuhan tidak mengajarkannya, bahkan justru melarangnya. Umumnya orang yang egois itu adalah orang yang tidak suka memberi. Orang yang egois itu adalah orang yang bekerja selalu hitung-hitungan. Setiap dia diminta untuk mengerjakan sesuatu, dia pasti akan membuat perhitungan. Apakah itu menguntungkan bagi dia atau tidak. Itulah ciri-ciri daripada orang yang egois. Kemudian orang egois itu tidak suka melihat orang lain bahagia. Justru dia senang melihat orang lain susah. Bagaimana supaya orang lain susah, itulah yang menyenangkan hatinya. Dan orang yang egois tidak merasa rugi, hidupnya hancur, namun orang-orang yang ada di sekitarnya juga harus mengalami kehancuran. Itulah berbahayanya orang yang egois. Tidak peduli seberapa dia ruginya, bagaimana kehancuran yang akan dia alami, tapi orang lain juga harus mengalami hal yang sama seperti yang dialaminya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, agar egois itu enyah dari diri kita, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, sebagaimana tadi dikatakan oleh firman Tuhan yang barusan kita baca. Yang pertama itu adalah menganggap yang lain lebih utama. Menganggap yang lain lebih utama. Kita harus dapat memberikan respek atau memberikan rasa hormat kepada semua orang. Tidak hanya kepada orang yang status sosial dan jabatannya lebih tinggi dari kita, tapi juga kita harus bisa memberikan respek kepada orang yang status sosialnya mungkin lebih rendah dari kita atau jabatannya lebih rendah dari kita. Yesus yang menjadi sumber teladan kita telah memberikan contoh yang nyata kepada setiap kita dengan cara
Di dalam ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus sudah memberikan contoh, memberikan teladan bagi kita bahwa Dia yang empunya segalanya, Dia yang punya langit dan bumi, tapi Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Bukan sesuatu yang mudah kalau kita bayangkan Bapak Ibu. Dia seorang raja, Dia pencipta, dan Dia harus mengosongkan dirinya, meninggalkan segala atribut-atributnya untuk mengambil rupa sebagai seorang manusia, ciptaannya. Tidak mudah. Dia Allah yang maha kuasa dan Dia harus menjadi sama seperti ciptaannya. Yesus sudah berikan contoh bagi setiap kita. Nah, salah satu contoh lagi Bapak Ibu, mungkin ada seorang yang bekerja atau dia sebagai seorang pimpinan perusahaan, atau mungkin sebagai seorang manajer atau seorang supervisor dalam satu perusahaan, dan dia membawahi ada beberapa staf atau beberapa pegawai. Namun di gereja dia adalah seorang pelayan, yaitu sebagai seorang anggota dalam satu departemen pelayanan. Dan yang menjadi koordinator daripada departemen pelayanan itu adalah stafnya atau bawahannya di kantor. Tidak mudah bagi pimpinan tersebut atau seorang manajer tersebut untuk dia bisa merendahkan dirinya kepada bawahannya yang selama sehari-harinya dalam pekerjaan dia berikan perintah, diaturnya oleh dia. Tapi ketika di dalam pelayanan satu gereja, dia harus tunduk, dia harus menghormati stafnya tersebut. Bukan sesuatu yang mudah. Tetapi firman Tuhan katakan kita memang harus bisa mengutamakan orang lain. Untuk dapat mengutamakan orang lain, maka diperlukan yang namanya kerendahan hati. Kita harus bisa memiliki kerendahan hati supaya kita bisa memberikan respek kepada semua orang. Apakah orang tersebut adalah orang yang terpandang, orang yang kaya, orang yang banyak uang, atau dia adalah orang yang biasa-biasa, yang tidak terpandang dimanapun. Dia bukan orang yang kaya. Rasa hormat kita harus sama nilainya. Tidak dibeda-bedakan antara orang kaya dengan orang yang miskin. Kita harus punya rasa respek yang sama. Itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Itu perlu penaklukan diri. Kita perlu merendahkan hati kita. Itu butuh perjuangan Bapak Ibu. Ngomongnya gampang, ngomongnya tidak susah, mengkhotbahkannya tidak sulit. Tetapi untuk mempraktekannya bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak mungkin, bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, Tuhan pasti berikan kemampuan bagi setiap kita untuk bisa merendahkan diri kita secara sengaja. Jadi bukan karena situasi kondisi baru kita bisa merendahkan diri, karena kita dalam kondisi yang butuh sesuatu, kita merendahkan diri, kita memberikan respek kepada seseorang. Tapi memang kita dengan sengaja kita merendahkan diri, apakah itu mendatangkan keuntungan atau tidak keuntungan dalam diri kita, kita tetap respek kepada mereka. Amin. Itu yang pertama, menganggap yang lain lebih utama. Yang kedua, memperhatikan kepentingan orang lain. Kita harus akui bahwa setiap kita punya kepentingan, setiap kita punya kebutuhan. Di dalam kehidupan ini kita punya kepentingan, masing-masing kita punya kepentingan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri? Ya, kita mungkin perlu, kita butuh ini. Namun bisakah kita melihat kepada orang lain? Mungkin dia juga membutuhkan hal yang sama seperti yang kita butuhkan. Nah, apakah kita bisa mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita pribadi?
Kalau kita lihat keadaan manusia pada masa akhir ini yang tercatat dalam 2 Timotius 3 ayat 2 dikatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Orang-orang akan menjadi egois. Orang-orang akan lebih mementingkan kepada kepentingan dirinya sendiri. Orang-orang akan berusaha untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Kan dikatakan menjadi hamba uang, sombong. Tapi kalau kita perhatikan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itulah pesan Tuhan Yesus kepada setiap kita. Artinya kita memang harus memperhatikan kepentingan orang lain, sebab justru dengan demikian maka kita telah melayani Tuhan yang kita sanjung dan kita sembah. Mungkin kalau kita dikatakan melayani Tuhan, semua orang bisa mengutamakan kepentingan Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang disembah. Dia Tuhan, dia Raja. Tapi Yesus kasih gambaran, kalau kita melayani salah seorang daripada saudara kita yang paling hina, nah itu sama kita dengan melayani dia. Jadi mungkin kita bisa mulai melihat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepentingan, kebutuhan mereka, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan dalam kehidupannya. Dan mungkin kita juga perlu, mungkin kita punya uang dan kita punya program, beli ini, beli itu, pergi jalan ke sini, pergi makan sana, pergi nongkrong di sana. Ya, tapi kalau kita coba mulai mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kita untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Mungkin ada orang yang sulit untuk makan, mungkin dia adalah orang yang hina, tidak terpandang, dan kalau secara manusianya kita memberikan uang kita kepada dia, sama kita tidak ada faedahnya. Mungkin dia tidak akan sanggup untuk memberikan balasan dengan apa yang kita lakukan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita melakukannya, ternyata kita sudah melakukannya bagi Tuhan. Itu yang dilihat oleh Allah dalam kehidupan kita. Apakah kita ini bisa melihat atau mengutamakan kepentingan orang lain, atau kita justru berkata, saya sendiri butuh, aku sendiri butuh, dan tidak mungkin aku bagikan kepada orang lain karena aku sendiri butuh. Dua hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, supaya rasa egois itu enyah dari kehidupan kita, sehingga kita ini sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah menganggap yang lain lebih utama, kemudian mengutamakan kepentingan orang lain. Dua hal. Ngomongnya gampang, tapi untuk melakukannya butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh langkah-langkah yang pasti, perlu keberanian. Sebab ketika kita belajar untuk tidak menjadi orang egois, maka dituntut pengorbanan di dalam diri kita. Ada hal-hal yang menjadi kesenangan kita, ada hal-hal yang menjadi kebutuhan kita, harus kita relakan
untuk tidak kita capai supaya orang lain bisa diutamakan, supaya orang lain bisa diperhatikan kepentingannya. Saya mengajak kita semua untuk melakukan firman Tuhan, sekalipun firman Tuhan itu berat untuk dilakukan, tapi percayalah, lakukan saja. Karena bukan karena kekuatan kemampuan kita, tapi karena kemurahan Tuhan dan kuasa Tuhanlah yang membuat kita sanggup untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Secara manusia, tentu kita akan berpikir lebih baik kita mengurus diri kita, memenuhi kebutuhan untuk diri kita sendiri daripada mengurusi orang lain, apalagi orang tersebut kita tidak kenal. Apalagi orang tersebut mungkin tidak pernah berkontribusi dalam kehidupan kita, membuat atau melakukan suatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan kita harus memperhatikan kepentingan dia. Rasa ego kita pasti akan menentangnya. Tapi mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, taat, belajar kita untuk merendahkan hati kita, melangkah. Firman Tuhan itu jangan cuma dipikir-pikir Bapak Ibu. Kalau cuma dipikir-pikir itu adalah hal yang mustahil untuk bisa dilakukan. Tapi begitu kita melangkah, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Dan akhirnya kita bisa melakukan firman Allah. Dan kita bisa menjadi orang yang tidak egois. Kalau kita lihat pada masa-masa sekarang ini, dibutuhkan orang-orang yang tidak egois. Ada banyak orang yang butuh pertolongan. Ada banyak orang yang sangat membutuhkan sesuatu dari diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan? Mari kita lakukan, kita berikan. Yang penting kita taat kepada firman Tuhan. Amin. Ini bukan bicara soal siapa diri kita, ini bukan bicara soal apa yang kita punya, tapi apakah kita mau melakukan firman Allah? Apakah kita mau taat? Apakah kita mau setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini? Karena itu menjadi satu perhitungan bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya terlalu meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup dan Dia berdaulat atas kehidupan kita. Dia sanggup untuk memberikan kemampuan bagi kita sehingga kita bisa menggenapi firman Allah, sekalipun itu cukup berat. Saya mengajak kita semuanya, ayo mari kita datang kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, lakukan saja perintah Allah. Maka hidupmu akan mengalami penyertaan kuasa Tuhan. Dan apa yang menjadi janji-janji Allah itu pasti akan tergenapi dalam kehidupanmu. Saya mengundang kita untuk berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat pada hari ini. Dan kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kami mendengarnya itu begitu mudahnya, begitu indahnya ya Tuhan. Tapi untuk melakukannya kami jujur mengatakan bahwa itu tidak mudah untuk kami lakukan. Namun hari ini kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Ketika Engkau sudah menyampaikan perintah-Mu, Engkau menyampaikan firman-Mu bagi kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau Tuhan menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, Engkau Tuhan yang memberikan kemampuan bagi setiap kami, sehingga kami bisa melakukan perintah-Mu. Melakukan perintah-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kau berdoa Roh Kudus yang terus bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Roh Kudus yang terus menyertai kehidupan mereka. Roh Kudus yang selalu ada bersama-sama dengan mereka, sehingga keberhasilan demi keberhasilan di dalam melakukan firman-Mu itu tergenapi dalam kehidupan mereka semua ya Tuhan. Terpujilah Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala syukur kami. Haleluya, haleluya, amin.
Dan mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, terpujilah Engkau yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, kami sudah menaikkan pujian kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang sangat baik di kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah online ini. Dan kami merindukan berkat-berkat Tuhan juga tercurah di setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, terimalah berkat. Dia Bapa yang baik, Dia sangat mengasihi kita. Dia Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kebenarannya di setiap kita. Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis. Tuhan memberkati sekolah anak-anakmu. Tuhan memberkati suami istri. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang ada. Dan Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang melimpah, sehingga engkau tidak akan mengalami